Who am I? Minimal kita menguasai 3 poin aja udah. Diri kita yang paling dalam, diri kita yang luar, diri kita yang paling luar. Nah, biasanya diri yang paling dalam ini kalau dalam tradisi agama-agama itu disebut percikan dari sumber. Let's say God di sini. Tuhan, Allah, apapun itu namanya. Percikannya ada di sini. Yang paling terdalam itu namanya ruh. Agak keluar sedikit namanya ji, agak keluar sedikit namanya ja. Pertanyaan saya, jasad berubah nggak? Kalau ini dilatih, mau ngelihat segala sesuatu, bukan menilai tapi bersaksi. Saat kita mengurangi penilaian, jiwa kita akan semakin tenang. Duduknya agak lebih tegak, tulang punggungnya pastikan lurus. Oke ya, santai, rileks seperti biasa. Nyaman aja, pokoknya duduknya nyaman. Nyender tuh bagus, biar rileks, supaya tubuhnya tuh nggak banyak gerak-gerak. Oke. Nanti saya akan bilang teman-teman ibu bapak, silahkan sentuh hatinya. Jari tengahnya disimpan di dadanya. Ingat ya, sentuh bukan pencet. Kalau pencet gini nih. Sentuh. Sentuh tuh santai, rileks gitu. Cari nanti di tengah-tengahnya nanti akan kerasa sesuatu. Oke, tangannya turunin dulu di pangkuan, santai dan rileks, matanya boleh dipejamkan. Oke, matanya dipejamkan, santai dan rileks. Oke, saat kita memejamkan mata, kita mulai menyadari bahwa tidak ada dunia luar dan dunia dalam, tidak ada pemisah antara aku dan kamu. Kita menyatu dalam kesatuan kesadaran. Karena saat kita tidak melihat apapun, kita tidak menilai apapun, kita tidak ada sekat antara kamu dan aku, dalam tahap ini kita adalah satu kesatuan. Tetapi saat kita memejamkan mata, kita mulai sadar betapa berisiknya sesuatu di dalam diri kita. Dan kita hanya menyaksikan kebisingan-kebisingan yang ada di dalam. Dan mulai untuk fokus kepada nafas kita yang mungkin agak sering kita cuekin. Dan saat nafas masuk, silahkan perhatikan dengan tenang dan seksama. Dan nafas keluar, perhatikan dengan tenang dan seksama. Saat nafas masuk, iringi dengan terima kasih dan bersyukur. Dan saat nafas keluar, lepaskan semua apa yang terasa beban, tidak nyaman, lepaskan beserta hembusan nafas yang keluar. Biarkan nafasnya alami, masuk dan keluar seapa adanya. Kita hanya bersaksi, menyaksikan dan perlahan-lahan silahkan sentuh hatinya. Nah, dan silahkan tersenyum manis lepas, senyum aja. Dan rasakan setelah hatinya tersentuh dan senyum, hati terbuka lebih luas, lebih santai, lebih rileks. Senyum santai, senyum, ayo senyum. Kepalanya tidak terlalu tunduk dan tidak terlalu mendongak, kepalanya levelnya biasa aja, tengah-tengah. Dan nikmati saat-saat ini untuk aku hadir. Dan rasakan hatinya semakin terbuka, semakin senyum, semakin rileks dan santai.
Rasakan ada gelombang hati yang terus terbuka, jangan dilawan, hanya dinikmati. Jangan dicari, hanya disaksikan. Jangan dimaknai apa-apa, hanya dialirkan. Gak usah dipikirin, gak usah terlalu dianalisa, hanya rasakan, nikmati, dengan senyum manis lepas, hatinya disentuh, senyum-senyum. Nah, gitu. Dan kita mulai terhubung.
Ini sama dengan do. Pala sama dengan buah, sama dengan get. What you do, what you get. Dapat ya? Apa yang kamu lakukan, itulah akan kamu dapatkan. Atau tindakan. Tindakan. Kalau ini konsekuensi. Konsekuensi daripada tindakan. Dapat ya? Apapun yang kita lakukan pasti ada konsekuensinya. Kalau makan cabai, tindakannya, konsekuensinya apa? Pedas. Kalau makan garam, konsekuensinya apa? Asin, keasinan. Makan gula, konsekuensinya manis. Dah, itu aja, sederhana. Dah. Nah, terus pertanyaan tadi, nah ada obatnya enggak? Nah sekarang kita masuk nih sekarang ke pendalaman lebih jauh lagi. Dan ternyata karma itu macam-macam. Ini hanya istilah ya. Ada yang disebut dengan subha karma. Karena sekalian pakai istilah ya. Ini semuanya hanya pilihan bahasa aja. Su itu artinya baik. Maka ada kata susila. Udah ya, su artinya baik. Berarti subha karma artinya apa? Perbuatan baik. Nah kalau di Islam ini namanya amal dan sebagainya ya. Semua perbuatan baik. Hasilnya apa? Hasilnya pasti baik. Karena yang dilakukan subha karma, perbuatan baik. Lalu ada A, subha karma. A itu artinya tidak. Berarti ini perbuatan yang buruk. Nah, tapi kebanyakan orang mikir bahwa kalau dia disakiti, menderita, kena karma. Benar nggak? Tapi kalau dia sukses, kalau dia bahagia, kena karma apa enggak? Kena karma. Kena karma dari apa? Kena pahala dari karma baik. Kebayang sampai sini ya? Supaya enggak disalah maknai bahwa begitu terjadi kejadian yang buruk pada kehidupan orang itu, maka dia kena karma. Sementara kalau dia sukses, jadi orang pinter, gajinya gede, dibilang enggak kena karma. Dia kena hasil karma baiknya, yaitu sering belajar, membangun relasi yang bagus. Dapat sampai sini perbedaannya? Nah, yang satu lagi disebut dengan niskama. Niskama karma. Nah, niskama karma itu artinya apa? Nis itu artinya negatif, tidak ada. Kama itu artinya nafsu atau keinginan. Ini namanya perbuatan. Percikan kecerdasan semestaku yang tak terbatas, yang kini berdiam dalam tubuh-tubuh kalian. Dengarkanlah anakku. Dengarkanlah aku hadir lewat kata-kata. Tak ada satupun bagian dari diri kalian yang bukan bagian dari diri semestaku yang tak terbatas. Sang hidup dalam dirimu adalah diriku yang sedang menjiwai tubuh-tubuh yang kuciptakan. Aku hadir sebagai diri kecilku ke dalam dirimu untuk memainkan setiap peran dan tugas kehidupan di mana aku sedang menciptakan pengetahuan-pengetahuan, karena akulah sumber segala pengetahuan. Aku menciptakan cerita-cerita kehidupan di mana kalian adalah bayangan-bayanganku yang sedang memainkan peran itu. Maka bebaskan diri kalian dari segala rasa yang membebani kalian, anakku. Kelak ketika kalian meninggalkan tubuh ini, tubuh yang tidak abadi akan kembali menjadi debu angkasa. Jiwa kalian akan kembali menjadi bagian dari jiwa semestaku. Akulah yang akan merasakan semuanya. Segala rasa karma yang
kau takutkan akan lebur ke dalam rasa yang aku sendiri akan mengalaminya. Maka bebaskan diri kalian dari segala beban rasa itu, anakku. Kenapa sih ngomongin inner child kok kayak kita tuh kembali ke masa lalu ya? Ibarat kata tuh meratapi masa lalu. Enggak begitu. Kenapa? Karena kan pada dasarnya tidak ada masa lalu dan masa depan, yang ada masa sekarang. Begitu ya? Contohnya aja, kayak misalkan Ibu Sinten namanya? Ibu? Ya. Ibu Luka. Ibu Luka misalkan saya mau ajak berpikir, Ibu bayangkan tentang masa lalu. Ibu ngebayanginnya kapan? Ya saat ini. Coba Ibu bayangkan Ibu 5 tahun lagi. Bayanginnya kapan? Ya itu saat ini. Jadi nggak ada sebenarnya masa lalu dan masa depan, adanya masa kini, saat ini, sekarang. Tapi kalau kita masih terbayangi oleh luka masa lalu, yang which is katanya sebenarnya nggak ada itu masih terbawa dalam kita hari ini. Kayak misalkan saya tuh dulu takut sekali ngomong di depan. Kenapa? Karena saya waktu kecil ya, waktu saya kecil, mama saya kalau saya nangis diancam pakai silet, Bu. Kenapa? Biar nggak berisik. Karena dia single mom ya. Itu happening, itu terjadi di diri saya. Nggak apa-apa Mbak, udah lewat. Jadi sekarang ketawa-ketawa doang. Dan mamahku menganggap itu sebagai keberhasilan parenting. Kenapa anaknya jadi penurut banget, paham ya? Gimana Mbak cara memberhentikan pikiran gitu? Atau teman-teman yang biasa meditasi tanya, Mbak, pikiranku ini selalu bergejolak, gimana cara ngeberhentiinnya? Ya nggak bisa diberhentiin pikiran. Apalagi kalau masih awal belajar meditasi ya nggak bisa. Karena memang SOP-nya pikiran itu memberi cerita, mencari data, itu SOP-nya pikiran. Ibaratnya tuh sistem operasinya begitu, software-nya. Kalau emosi, software-nya kan memberi rasa, bener ya? Muncul rasa senang, sedih, susah, segala macam itu, bahagia, cinta, kerinduan, dan segala macamnya itu. Itu macamnya rasa. Kalau macamnya pikiran tuh ya memang dia memberi data. Kayak misalkan saya kasih contoh, Ibu atau Mas jangan pikirkan gajah warna pink. Langsung di pikiranmu muncul gajah pink kan, bener? Makanya itu nggak bisa pikiran disuruh berhenti. Jadi ketika memulai untuk hening, langkah pertama kenapa semua tradisi itu menyuruh kita untuk mengamati nafas, karena itu ibarat kata ngasih tugas ke pikiran biar agak fokus. Merasa mungkin sendiri dan merindukan orang-orang yang dia kasihi. Untuk sejenak cukup hadir dan ada di samping diri kecilmu, entah di suasana seperti apapun itu. Sekarang, sapa diri kecilmu yang hadir dalam benakmu dengan sapaan yang lembut dan penuh kasih. Halo sayang, hai Nduk, halo Le. Atau apapun kamu biasa dipanggil oleh orang-orang di sekitarmu. Aku di sini boleh ya nemenin kamu. Dan aku ingin mendengar apa cerita atau hal yang kamu simpan selama ini, yang kamu simpan sendiri dalam lubuk hatimu terdalam. Cerita sama aku ya. Orang meditasi, orang menenangkan pikiran dan sebagainya itu menekung. Nah, sebulan sebelum menjalani lagu nyepi. Nah, jadi misalnya sekarang ini tanggal 4, ya berarti tanggal 3 Agustus saya mau nyepi misalnya. Ya, itu tadi nyepinya boleh di pinggir rumah, boleh punya villa di bukit atau apa, pokoknya nggak urusan itu. Ya, jadi mau nyepi ya. Membersihkan badan dan halaman rumah. Jadi badan kita harus bersih, halaman rumah ini harus dibersihkan. Supaya apa? Ini membantu proses kesadaran kita. Untuk apa? Tujuan akhirnya supaya bisa moksa. Tujuannya itu. Ya. Tapi ini memang oleh orang kuno itu diterapkan dalam kehidupan gitu loh. Jadi supaya tidak
bertapa sekian tahun, supaya tidak begitu. Ya pokoknya rutin aja. Ya. Tidak melakukan hubungan seksual dengan istri. Atau kalau yang perempuan berarti tidak melakukan hubungan seksual dengan suami. Loh kenapa? Gini, energi kita itu untuk kesadaran itu diperlukan ketika energinya itu ngumpul banyak. Ketika orang sedang hubungan seksual itu melepaskan energi. Jadi jangan dulu gitu loh istilahnya. Biar kumpul dulu. Ya. Makanya kalau ajaran Islam pas Ramadan siang hari tidak boleh hubungan seksual. Sebenarnya moksa ngilang itu sebenarnya moksa tilem. Jadi tilem itu ya memang jasadnya ada, kayak Nabi Idris ya kan meninggalkan bumi dan ke alam sana. Ya. Nah maka kan di sini saya tulis itu ada cerita. Puntadewa itu atau Dharmakusuma, Prabu Dharmakusuma itu tadi ada kan di situ kan. Ya. Itu ketika masuk kahyangan ditolak karena kahyangan itu tidak boleh ada badan yang membawa kotoran. Jadi di situ. Ya. Jadi namanya itu moksa tilem. Kayak Prabu Siliwangi, ya itu moksa tilem. Nomor seri terlalu nggak bisa dulu. Jadi, Bu, tolong dituliskan nomor seri uang ini. Ditulis besar-besar di atas kertas. Nggak apa-apa, lagunya tetap dibesarkan, nggak masalah. Ada 3 huruf dan 6 angka biasanya. Nah, hurufnya adalah Q. Nah, biar bisa dilihat semuanya. Ini. Kalau Q itu begini. Q, nah begitu, oke? Nomor seri terdiri dari 3 huruf dan 6 angka. Pak Wayan minta waktunya dulu nggak apa-apa, Pak? 3 huruf, Q, L, dan U. Lalu angkanya ada 2, 8, 3, 7, 8, 6. Bawahnya nggak apa-apa. Oke. Nah, ini akan saya tunjukkan bagaimana value itu bisa berubah sesuai dengan mindset kita. Kalau kita mengikuti kertas, ya maka kita akan merasa bahwa ini adalah benda fisik yang tidak akan mungkin bisa diubah. Tapi bisa mindset kita mengatakan yang lain. Saya pikir banyak yang masih merhati dengan saya. Dulu itu kalau dibilang orang mata duitan, matanya warnanya hijau. Tapi sekarang hijau itu uang yang nilainya kecil. Jadi biasanya kalau sekarang orang bilang itu warnanya biru. Jadi apa? Merah. Oke. Mungkin nggak dia berubah jadi merah? Mungkin. Hanya di mindset kita. Jadi kalau kita bayangkan berulang kali warnanya merah dan merah, maka warnanya akan jadi merah. Oke, tapi bisa saja dia cuma kecil. Tapi bagaimana kalau ternyata dia, seperti tadi saya bilang mas yang berbaju merah di sini, kita buka lagi di sini, dan warnanya benar. Kenapa yang tepuk tangan kebanyakan wanita?